Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat insan pariwisata di seluruh Indonesia? Semoga semua sehat dan baik-baik saja. Dan pada siang hari ini, alhamdulillah kita bisa silaturahim ke Hotel Royal Darmo. Yes. Bersama Bapak CM langsung, yaitu Bapak Joko Baru. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Jalu. Sehat. Semua sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Ya, sebagaimana kita ketahui Hotel Royal Darmo ini berada di daerah Malioboro, merupakan hotel bintang 4. Dan nanti kita akan berbincang jauh juga ya, mengulik kapan berdirinya, mungkin ada fasilitas apa buat teman-teman semua yang menjadikan wawasan untuk ke Jogja bisa mendengar di Hotel Royal Darmo. Yes. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, Pak Joko, mungkin ini bisa diceritakan tentang Hotel Royal Darmo sudah berdiri sejak kapan? Baik, terima kasih sahabat pariwisata yang ada di Indonesia dan seluruh dunia barangkali yang melihat pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Joko Paromo selaku General Manager Royal Darmo Malioboro Hotel Yogyakarta. Nah, berbicara mengenai hotel, memang Royal Darmo ini berdiri sejak tahun 2017. Nah, konsep daripada Hotel Royal Darmo Malioboro Hotel ini konsep ke arah heritage. Dan yang menjadikan kebanggaan hotel ini memang kita bisa mengakomodir untuk parkir bisa 12 bis. Wah, di depan hotel, jangan khawatir. Jadi khawatir. terminalnya pindah di hotel. Seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu lagi over shuttle atau mungkin jalan jauh. Tidak perlu. Ya. Dan akses untuk ke Malioboro kita hanya butuh waktu 8 menit jalan kaki. Oke. Nah, saya pernah mencoba sendiri bahwa melakukan ke Malioboro hanya 8 menit jalan kaki. Ya, seperti itu. Itu juga kalau nggak tengok kanan kiri ini Pak ya, ada belanja dan sebagainya. Nah, itu memang seperti itu. Nah, bisa dikondisikan bahwa memang beberapa fasilitas yang ada seperti fitness center, kemudian mushola, ada swimming pool, restoran, ruang meeting kita ada 4 tempat dari mulai 60 pack sampai 200 orang. 200 orang. Ya, seperti itu. Dan saat ini kita mempunyai 140 kamar, yang mana masing-masing tipe kamar itu beda-beda ukurannya. Untuk yang superior kita dengan ukuran 26 meter square dan untuk deluxe-nya 28 meter square. Jadi sangat lega dan luas sekali. Lega dan luas, seandainya untuk wardrobe pun itu sangat nyaman. Wardrobe masih nyaman. Seperti itu. Ya. Ya, untuk Hotel Darmo sendiri Pak, ini banyak menangani apa Pak? Government, wisatawan atau pelajar atau bagi meeting dan sebagainya. Nah, sebetulnya untuk segmen market yang ada Royal Darmo ini combine, jadi mix market. Jadi dari inbound market juga ada, termasuk dari Malaysia, Singapura, Thailand, Slovenia, Polandia. Itu sudah menjadikan rutin di tempat kita. Sama itu juga government juga ada, corporate juga ada. Hampir 50-50 lah untuk segmen market yang ada di Royal dan Malioboro Hotel Yogyakarta. Iya. Kemudian tadi juga ada fitness center, swimming pool dan sebagainya. Untuk resto juga ini Pak ya, untuk menangani melayani untuk misalnya seperti birthday, ulang tahun. Nah, memang kita juga punya paket-paket ya, seperti paket ulang tahun, paket wedding, kemudian kita ini ya untuk para tamu sesuai dengan kondisi hotel kita. Baik. Jadi memang seperti paket meeting itu sudah kita sediakan. Nah, untuk menu makan di restoran. Nah, untuk menu makan memang kita cenderung ke Indonesian food. Tapi untuk Western pun kita juga bisa kondisikan. Terbukti dengan adanya inbound market itu juga kita sediakan. Tapi memang kalau bicara mengenai tamu yang inbound market, itu cenderung dia lebih suka ke Indonesian food. Jadi di negara dia kan sudah biasa. Cuma kita mencoba yang Indonesian food, terutama yang tradisional itu seperti apa. Seperti itu. Jadi seperti jamu atau yang tradisional. Jamu, kemudian nasi goreng, terus sama
mie Jawa seperti itu, ada sayur lodeh itu malah dia lebih suka Iya. seperti itu. Baik. Jadi memang apa yang dibutuhkan tamu kita coba untuk kita penuhi lah, karena itu hal-hal yang sangat gampang untuk kita lakukan. Baik. Iya, untuk di sekitar Malioboro sendiri Pak, kita ketahui kan hotel kan banyak sekali, gitu ya. Karena juga merupakan salah satu destinasi untuk belanja jalan-jalan dan sebagainya. Mungkin dari Royal Darmo ini apa juga yang membedakan dengan hotel-hotel lain Pak, sehingga wisatawan ke Royal Darmo saja, gitu ya. Memang yang jelas untuk Royal Darmo Malioboro Hotel Jogja ini yang untuk menyolok ya, jadi berkonsepkan heritage, mempunyai parkirnya yang sangat luas, kemudian lobi juga luas juga dibanding dengan hotel yang di Malioboro sini. Ini menjadi unggulan. Di samping itu juga kita juga bekerja sama dengan UMKM, yang mana kita juga harus mengakomodir daripada program pemerintah untuk membantu UMKM supaya berkembang dan bisa eksis sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sebelah sana ya, nanti ada batik, ada makanan tradisional, sepatu, lukisan, itu juga produk UMKM. Jadi kita harus bisa ya mengakomodir sama-sama supaya penjualan dan kita lebih meningkat UMKM. UMKM di model juga di sini. Dan yang paling istimewa memang untuk inbound market kita welcome drink pakai bir. Oh, welcome drink langsung kasih bir. Langsung bir. Jadi ini monggo nanti saudara kita yang mau check-in di Royal Darmo kita kondisikan dari Eropa atau mungkin dari Australia. Iya Bapak, kemudian tadi jumlah kamar ada berapa? Ada 143. 143 dengan berbagai tipe ya Pak? Ya, ada tipe superior, deluxe, eksekutif, unit suite, dan suite room. Jadi untuk misalnya full board meeting ya, yang sekaligus full board meeting, update meeting, kemudian birthday package, dan juga arisan package juga ada, graduation package juga ada. Iya. Nah ini kalau misalnya rekan-rekan atau khalayak umum mau booking atau reservasi ke Royal Darmo ini bagaimana caranya? Nah itu bisa langsung nanti menghubungi ke reservasi kita, bisa kondisi. Jadi online bisa juga ya? Bisa online, bisa hotline lewat nomor telepon yang ada. Ya, oke. Terus kemudian ini Pak, untuk kondisi pariwisata di Jogja sendiri pada umumnya, menurut Pak Joko, ini kan juga hotel banyak, ada transport banyak, objek wisata, destinasi wisata tiap tahun bertambah di Jogja. Kira-kira dari Royal Darmo ini menangkap pertumbuhan ekonomi dari pariwisata yang sekian tinggi begitu Pak. Ini bagaimana kira-kira? Nah, kalau kita bicara mengenai pariwisata, yang jelas memang kita pariwisata tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah never ending. Never ending. Jadi pariwisata selalu meng-create sesuatu bagaimana kemasan-kemasan bisa menarik, bisa dibeli oleh wisatawan. Jadi walaupun memang masing-masing hotel itu punya paket, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan hotel, itu jangan dianggap itu ini ya musuh atau apa, jangan. Itu yuk kita bisa berkompetisi dalam kebaikan memberikan pelayanan terhadap tamu. Mana kalau bisa kolaborasi Pak. Kolaborasi sama kita dan kita bisa melakukan cross selling di antara kita. Ketika hotel X penuh, dia coba ke X, atau ke C, jadi saling saling mengisi di antara kita. Jadi kolaborasi. Di samping itu juga tempat pariwisata yang ada di Jogja saat ini memang banyak berkembang, walaupun memang suatu destinasi itu suatu tempat yang istilahnya bikinan atau bukan secara alamiah itu memang banyak saat ini. Tetapi kalau dibedakan dengan segmen market saat ini, orang-orang yang inbound market dia lebih suka tempat wisata yang natural. Bukan buatan, seperti kayak tempat-tempat kayak Candi Borobudur, pantai, kemudian tempat museum, kemudian Taman Sari, Keraton, lebih yang
ke memang benar-benar mempunyai cerita historical yang ada Ya. seperti itu. Jadi alam dan historisnya dapat Ya, semua ya Pak. dapat. Ya, baik. Selama Ramadan ini kira-kira ada paket apa saja Pak? Nah, untuk di bulan Ramadan itu memang ada kita paket kamar hanya 700.000 sudah 700.000 termasuk saja. breakfast Sudah sahur Pak ya? Sahur. Atau sahur ya. itu. Kemudian kita juga ada paket ini all you can eat All you can eat. hanya 127.000 itu juga sama Ya. selama Bubur Pak ya? Bubur, paket bubur. Ya. Biar gampang disebutnya pakai bubur. Bubur. Itu. Kita kalau bubur langsung saja ke sini Pak. Misalnya Langsung kita hanya, bisa. Untuk keluarga atau Ya. untuk kantor dan sebagainya bisa ya Pak. Ya. Ada ini Pak mungkin Kita musik, live musiknya ada. Ya, hari kita upayakan untuk live musik ada. Jadi untuk ya melepaskan penat sambil kita bernyanyi bersama untuk di restoran di kita. restoran. Jadi untuk selama Ramadan ini ada paket harga hotel kamar spesial dan juga ada paket bubur. Paket buburnya. Ya, betul. Untuk pemesanan ini Pak menjelang Lebaran kan biasanya ramai Pak. Ini sekarang trennya last minute order ya, Pak. Yes, last minute booking untuk para tamu yang akan melakukan kunjungan atau perjalanan ke luar kota. Ya. Lebaran juga trennya sekarang juga. Nah, kalau ditengok saat ini mulai tanggal 9 itu pemesanan kamar sekarang demandnya sudah mulai naik. Ya. Sudah mulai naik dan mudah-mudahan nanti situasi kondisi yang penting orang melakukan perjalanan itu yang penting aman. Aman. Ya. Aman di perjalanan, Iya. aman di hotelnya, nyaman. Nah, itu saya yakin itu akan menjadikan daya tarik tersendiri. Makanya masing-masing hotel harus memberikan servis yang terbaik dengan sepenuh hati. Iya. Bagaimana memberikan pelayanan terhadap para wisatawan, Iya. para pelanggan, para customer kita. Iya. Lagi juga ini lokasi dekat sekali dengan stasiun Tugu ya Pak. Ya, stasiun Tugu kita jalan 6 menit. 6 menit saja sudah bisa langsung sampai di Aksesnya sangat mudah dan gampang. Sejak. Oke, mungkin Pak Joko pesan-pesan terakhir Pak untuk para teman-teman bangsa. Nah, yang jelas, yuk kita sama-sama kolaborasi antara pelaku pariwisata yang khususnya yang ada di Jogja ini ada PHRI, ada GIPI, ada ASPI, ada Astindo, ada IHGMA, IHGM. Nah itu yuk sama-sama pelaku pariwisata ini kita benar-benar mengkondisikan Yogyakarta ini memberikan image yang bagus, kita bisa berintegritas sama-sama untuk pariwisata lebih maju dan jangan sampai image Jogja ini jelek. Jadi yuk kita sama-sama guyub rukun bagaimana pariwisata di Jogja itu memberikan citra yang sangat bagus di samping kota-kota lain. Ya kita harus istilah guyub rukun sesarengan untuk membangun citra pariwisata yang ada di Yogyakarta. Itulah tadi ya. Guyub rukun sesarengan di antara semua pelaku wisata. Baik, itu saja mungkin nanti Pak Joko dan juga kami akan melihat fasilitas di Hotel Royal Darmo sehingga bisa memberikan informasi yang jelas kepada teman-teman apabila ingin ke Jogja bisa menginap di Royal Darmo Hotel Jakarta. Amin. Matur nuwun, terima kasih sekali lagi Pak terima Joko, kasih. sehat selalu, sukses selalu. Amin. Bertemu di channel Majalah selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh.